Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2021 di Sumatera Barat merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Unik, uang sekolah bulanan siswa Taman Kanak-kanak dan PAUD dapat dibayar dengan 1 kilogram sampah. Pariaman, Narkoba Polres Pariaman tadi melakukan penggeledahan. Akibat kecanduan narkoba dan permainan judi secara daring, seorang pemuda nekat menjadi pengedar sabu-sabu. Namun malang baginya, polisi mengetahui sepak terjangnya dan kemudian menangkapnya di lapangan Merdeka Pariaman ketika sedang bertransaksi narkoba. Pandu tak bisa berkutik ketika polisi mengintai dan menangkapnya. Meski sempat membuang barang bukti, namun petugas tak mau kehilangan buruannya. Barang bukti yang dibuangnya ditemukan polisi tak jauh dari tersangka. Pandu pun tak bisa berkilah dan mengakui kalau sabu-sabu tersebut miliknya. Barang bukti ditemukan dalam sebuah bungkusan timah rokok yang berisikan 7 paket kecil sabu. Polisi berusaha mencari barang bukti lainnya, serta menginterogasi Pandu tentang asal-usul sabu-sabu yang diperdagangkannya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi di Mapolres Pariaman terungkap jika Pandu telah berhasil menjual 1 paket sabu-sabu. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk bermain judi secara daring. Polisi juga menyita sejumlah uang dan sebuah telepon genggam milik Pandu. Hasil ditemukan BB 7 paket sabu, yang mana didapat sebelumnya 1 paket dibagi 8 sudah terjual 1. Yang 71 ini lucunya untuk beli chip sama tersangka ini. Untuk beli chip mainan game online chip ya. Kini polisi masih memeriksa Pandu secara intensif guna mengetahui jaringan peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Suasana haru terlihat saat pelepasan calon haji kloter 4 embarkasi Padang. Keluarga calon haji menitikkan air mata saat melambaikan tangan ketika bus yang membawa rombongan meninggalkan asrama haji menuju Bandara Internasional Minangkabau. Ratusan keluarga calon haji berdesak-desakan di sepanjang gerbang masuk asrama menunggu keberangkatan sanak saudara mereka yang akan berangkat ke Tanah Suci. Dina, salah seorang pengantar jemaah haji, mengatakan dirinya tak tahan menahan tangis saat bus bergerak meninggalkan embarkasi Padang. Bagi Dina, sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara, saat ini merupakan pertama kalinya berpisah dengan kedua orang tuanya dalam waktu yang cukup lama. Orang tua, kenapa menangis? Sedih. Ini kali pertama ditinggal sama orang tua? Iya. Jadi perasaannya seperti sekarang ini seperti apa aja? Kloter 1393, Penuh Ibu ya? penuh, kloter 2391, kloter 39393, kloter 4393. Hingga saat ini, embarkasi Padang telah memberangkatkan 4 kloter calon haji ke Arab Saudi dengan jumlah lebih dari 1.500 orang. Pada musim haji tahun ini, embarkasi Padang hanya memberangkatkan 8 kloter dengan jumlah 2.840 orang. Robiham melaporkan dari Padang. Di sekolah ini, proses belajar dan mengajar tak berbeda dengan PAUD lainnya. Yang membedakan hanya masalah pembayaran. Jika sekolah lain menggunakan uang tunai dengan jumlah tertentu sebagai sumbangan pembangunan pendidikan, maka PAUD yang terletak di daerah Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ini
mengganti uang tunai dengan sampah plastik. Setiap bulan orang tua wajib membawa sampah plastik seberat 1 kg ke sekolah ini. Sampah-sampah tersebut ditimbang dan dicatat sebagai sumbangan pembangunan pendidikan yang dibayarkan oleh orang tua murid setiap bulannya. Bagi pengelola sekolah PAUD ini, sampah-sampah plastik tersebut diolah menjadi berbagai benda yang bernilai jual, seperti celemek, tas, aksesoris, serta pernak-pernik rumah tangga lainnya. Barang-barang ini dipasarkan di Padang dan daerah lain di Sumatera Barat. Mengganti sumbangan pembangunan pendidikan dari uang tunai dengan sampah plastik baru dilakoni sekolah ini sejak 3 tahun belakangan. Namun hasilnya sungguh menakjubkan. Selain bisa membiayai operasional sekolah, pemilik sekolah ini bahkan mempekerjakan 18 orang pekerja untuk mengubah sampah plastik menjadi barang yang mempunyai nilai jual. Para pekerja ini bertugas membuat pola, menjahit, hingga memasarkan produk kerajinan mereka. Bicycle itu ada tas, ada map, ada celemek, dan juga ada souvenir, juga jenis-jenis keranjang belanja, juga hiasan rumah tangga. Memang kita mengutamakan sampah plastik, kenapa? Karena sampah plastik itu seperti kita ketahui bersama, itu tidak mudah hancur. Bahkan sampai 200 tahun pun itu tidak hancur. Nah, dengan dasar itulah saya mulai mikir, diapakan ya? Jadi artinya supaya kita bersama tidak meninggalkan warisan dengan kondisi tanah yang sangat rusak. Nah, ide itulah yang memancing saya untuk mengajak masyarakat mengumpulkan sampah plastik. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat sekarang, sekolah ini juga menerapkan protokol kesehatan dengan ketat bagi setiap muridnya. Selain murid harus mengenakan masker, murid juga diwajibkan mencuci tangan sebelum memasuki kelas. Bahkan di dalam kelas pun tempat duduk para murid telah diatur sedemikian rupa. Dari Padang, Alfi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.